dan dari Sekolah SMP Tunas Daud terkait dengan pelaksanaan kelas wawasan pagi ini. Saya sebenarnya senang sekali dan merasa berbangga karena diberikan kesempatan untuk bisa sharing sama adik-adik semua yang ada di kelas 7 ya, untuk di SMP Tunas Daud gitu. Salam kenal untuk adik-adik. Jadi tadi sudah diperkenalkan secara singkat oleh Miss Anes berarti bahwa nama saya itu Gede Arjana. Jadi saya asli dari Abu Leleng, Singaraja, Bali. Jadi di Bali Utara. Kalau kalian di selatan, saya ada di utara, ya. Jadi saya saat ini berprofesi sebagai salah satu staf dosen di Prodi Pendidikan Fisika di Undiksa, ya. Jadi dulu waktu S1 saya ngambil studi di Undiksa juga, kemudian S2 dapat kesempatan untuk lanjut studi di Jerman dan habis itu saya balik lagi ke Indonesia untuk ngajar di Undiksa, ya. Oke, jadi pagi hari ini kita akan berbicara nih adik-adik ya, kita akan diskusi, sharing. Jadi istilahnya kelasnya ini saya coba kemas diskusinya dalam bentuk informal aja ya. Jadi nanti selama talk saya, kalau misalkan adik-adik ada pertanyaan, kalau adik-adik punya apa namanya istilahnya ingin menginterupsi, boleh gitu ya. Boleh di raise hand dulu gitu ya, atau mungkin nanti mau memanfaatkan sesi Q&A-nya boleh juga gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan apapun, adik-adik bisa langsung drop di chatnya gitu ya, supaya nggak kelupaan. Nah, jadi seperti yang disampaikan sama Miss Anes tadi, kita akan berbicara dan diskusi nih tentang energi ya, terutama tentang pemanfaatan energinya. Jadi nanti di awal saya akan berikan coba gambaran tentang energi itu apa, bagaimana pemanfaatannya, jenis-jenis energi, gitu ya. Sampai mungkin nanti saya akan menyisipkan sedikit tentang apa sih yang kalian bisa juga lakukan, gitu ya, terkait entah itu berupa proyek kecil yang kalian bisa lakukan terkait dengan topik yang kita bahas pagi ini. Alright, jadi saya izin share screen dulu ya, terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Oke, wait a sec. Ya, sudah terlihat ya. Jadi kita akan berbicara tentang sumber energi. Jadi pembahasannya nggak cuma tentang sumber energi, tapi nanti include ke pembahasan tentang jenis-jenis energi dan lain sebagainya gitu ya. Oke, mengawali dari presentasi atau talk yang akan saya sampaikan, gitu, saya akan tampilkan sebuah video dulu, gitu. Jadi sebagai informasi awal, nanti mungkin presentasi yang akan saya sampaikan itu dalam bahasa Inggris, gitu ya. Maksudnya tulisannya termasuk juga video yang saya sampaikan dalam bahasa Inggris. Tapi nanti saya tetap akan sampaikan dalam bahasa, ya. Jadi kalau ada pertanyaan apapun terkait dengan yang tertampil di layar ataupun akan yang saya tampilkan, nanti adik-adik boleh bertanya langsung. Oke, jadi di awal saya akan ngajak adik-adik nonton dulu nih, ya, nonton sebuah video yang bisa ngasih gambaran ke adik-adik tentang topik yang akan kita pelajari hari ini. Oke, jadi kita lanjut tonton videonya dulu ya. Bentar saya akan jelaskan masuk ke materinya. Smile and learn. Let's find out what energy is, what its properties are, and what types of energy exist. Energy is anything that has the capacity to produce a change in matter. If you look around, you'll see that energy is present everywhere. For example, cars move thanks to energy produced by motor combustion. The blades of the mill start moving thanks to the energy produced by the wind. We can walk or jump thanks to the energy we get from food. You should know that energy can neither be created nor destroyed. Energy can only be transferred from one object to another. For example, energy in the air can be transformed in electricity, and this can be transformed in thermal energy to warm a room by means of a radiator. We obtain energy from two sources: renewable and non-renewable. Renewable energy refers to all those limitless energy sources present in nature, like wind, for example, sunlight, or sea waves. Non-renewable energy refers to the limited energy sources that we exhaust with use, like oil or coal.
Energy possesses 4 fundamental properties you should know about. Energy transforms. For example, when we use a battery for a flashlight, the chemical energy in the battery transforms in electric energy. Energy is transferred from one object to another. For example, when we mix hot and cold water, thermal energy passes from hot water to cold water. Energy is transported and can move from one place to another. This way, energy travels through electric cables and reaches our houses. Energy can be stored. For example, mobile phone batteries are used for storing energy. Let's recap. Energy transforms, is transferred, and can also be transported and stored. Thermal energy, that is also called heat energy, is transferred with heat. Mechanical energy is created by two objects owing to their movement. Electric energy is carried by electric currents. Chemical energy is found in substances like food or fuel. Light energy that is present in the light. Eolic energy that comes from the wind. Or hydraulic energy, which we obtain thanks to the flow of water. It's easy to understand that energy is essential for life because it causes all changes to occur in the world around us. Oke, ya. Jadi itu tadi adik-adik ya, sebuah video yang sudah kita sama-sama lihat di awal gitu ya, terkait dengan pengantar materi yang akan kita bahas. Jadi sudah disampaikan tadi tentang apa itu energi, kemudian tentang properties dari energi, termasuk juga tentang beberapa jenis dari energi itu apa saja sih gitu. Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan di video tadi gitu ya. Di sini sudah disampaikan tadi bahwa energi itu merupakan sebuah istilahnya sebuah kapasitas gitu. Jadi sebuah kemampuan untuk bisa merubah sesuatu. Nah, kalau dalam hal ini kita juga bisa mengatakan kalau energi itu bisa kita definisikan sebagai sebuah kemampuan untuk melakukan usaha, ya. Jadi kalau kita sebagai manusia atau objek lain atau organisme lain yang bisa melakukan sebuah usaha, entah itu usahanya dia berpindah, dia bekerja, kalau adik-adik sekarang belajar gitu ya. Jadi itu adik-adik harus pakai yang namanya energi. Yang mana energinya itu nanti didapatkan dari sumber energi. Kalau misalkan kita manusia, kita bisa beraktivitas, sumber energinya dari makanan. Ya, jadi chemical energy yang ada di food, di makanan yang adik-adik konsumsi, itu nanti ditransfer menjadi sebuah energi gerak atau mechanical energy yang adik-adik lakukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Entah itu berjalan, entah itu adik-adik berolahraga, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi biasanya energi ini nanti akan dikaitkan dengan konsep yang namanya usaha, gitu ya. Nanti kalau adik-adik belajar fisika, gitu akan ada konsep usaha. Jadi usaha sama energi itu sebenarnya sama gitu ya. Ada hubungannya. Jadi dengan ada energi bisa melakukan usaha. Makanya nanti satuan dari energi atau satuan yang kita pakai untuk mengukur seberapa banyak energi itu kita pakai satuannya itu adalah joule ya. Sama dengan satuan dari usaha. Nah, selain maksudnya energinya itu bisa melakukan usaha, energinya itu juga bisa ditimbulkan dari usaha yang dikerjakan pada suatu objek gitu ya. Nah, jadi makanya tadi di video kalian ada mendengar istilahnya energy conservation ya, energy conservation. Jadi ada satu properties, ada satu sifat energi bahwa energi itu tidak dapat diciptakan, energi juga tidak dapat dimusnahkan tapi dapat berubah bentuk. Ya. Yang mana proses perubahan bentuk itu nanti adik-adik kenal dengan istilah kekekalan energi, hukum kekekalan energi gitu ya. Jadi energi itu tidak bisa di-create, tidak bisa diciptakan, ya, tidak bisa dimusnahkan, tapi energi itu dapat berubah bentuk. Misalkan kayak tadi, dari makanan yang adik-adik konsumsi itu berasal dari chemical energinya, ditransfer menjadi mechanical energy ketika adik-adik bergerak, gitu ya. Kemudian juga kalau tadi prosesnya gitu ya, kalian punya flashlight gitu misalkan, kalian punya senter. Jadi senter itu kenapa kok bisa menghasilkan cahaya? Jadi cahaya itu salah satu bentuk energi yang kalian bisa lihat gitu ya. Jadi perubahan energi di sana itu dari baterainya
ya yang mengandung chemical compound energi di sana itu ditransfer menjadi energi cahaya, ya. Jadi pada prinsipnya proses penggunaan cahaya itu akibat adanya perubahan bentuk energi, ya. Jadi itu konsepnya. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan, tapi dia dapat dirubah bentuknya. Dari sumber energinya nanti dirubah bentuknya menjadi bentuk energi lain sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, itu pengantar awal dulu ya terkait dengan definisi dari energi. Nah, kalau misalkan tadi disampaikan kalau ada energi berarti harus ada sumbernya nih, ya. What is an energy resources? Jadi what energy resources do you know? Nah, sekarang saya ingin tahu gitu. Coba adik-adik sekarang ketikkan di chat ya supaya saya tahu juga. Kira-kira menurut adik-adik sumber-sumber energi yang adik ketahui itu apa aja? Coba bisa dituliskan di kolom chat ya, supaya saya tahu nih adik-adik semua. Kira-kira menurut adik-adik sumber energi yang adik-adik tahu yang ada di sekitar kalian itu apa aja sih sumber-sumber energi yang kalian tahu? Bisa coba jawabannya di drop di chat. Oke, ada cahaya matahari. Oke, bagus. Ada makanan, ada listrik, air. Ya. Ada lagi yang lain? Ada minyak bumi, oke. Nuklir, batu bara, ada angin juga. Oke. Good. Ya, berarti adik-adik udah familiar nih tentang sumber-sumber energi itu apa aja. Yang bisa menghasilkan energi itu apa aja, ya. Jadi sudah banyak disebutkan, ada air, ada matahari, ada minyak bumi, ada angin juga, ada nuklir, ada batu bara dan lain sebagainya, ya. Oke, thank you so much adik-adik semua untuk atensinya ya. Jadi tadi sudah adik-adik udah familiar nih sama sumber-sumber energinya gitu ya. Jadi kalau sumber energi itu adalah kita bisa katakan dia sebagai sumber daya alam atau natural resources yang adik-adik bisa temui dalam lingkungan sekitar yang bisa dijadikan sebagai sumber untuk menghasilkan energi. Contohnya kayak tadi, ada oil, ya, ada minyak, ada gas, ada batu bara, ya. Kemudian ada juga kayu, ada wind, sunlight, wave gitu ya. Nah, itu adalah beberapa jenis sumber-sumber energi yang mungkin adik-adik bisa ketahui. Ya. Nah, selanjutnya di video tadi udah disampaikan nih, ternyata dari sumber energi itu ada dua jenis energi, ya. Ada dua jenis sumber energi. Yang pertama ada dikatakan non-renewable energy, yang lagi satu adalah renewable energy. Ya, non-renewable energy itu artinya energi yang tidak terbarukan, ya. Sedangkan kalau renewable energy berarti energi yang terbarukan. Nah, bedanya apa sih? Nah, sekarang kita akan coba pelajari perbedaan dari non-renewable sama renewable energinya. Jadi kalau non-renewable energy sources, gitu ya, jadi sumber-sumber energi yang tidak terbarukan, itu contohnya adalah kayak minyak, kemudian gas alam, sama batu bara. Jadi kata kunci untuk non-renewable-nya, jadi tidak dapat diperbaharui lagi, berarti pertama kata kuncinya jumlahnya yang terbatas. Ya, the amount of energy is limited. Jadi jumlah dia itu terbatas. Kemudian dia tidak mudah untuk digantikan dengan energi yang lain gitu loh. Ya, karena proses pembentukan untuk sumber-sumber energi yang tidak terbarukan itu dia butuh jutaan tahun lamanya gitu. Ya. Sehingga biasanya non renewable ini ketika juga dia digunakan dia nggak begitu ramah lingkungan. Dia nggak eco-friendly. Karena dia bisa menghasilkan gas-gas kayak karbon dioksida gitu. Kemudian ada fosfor yang juga dalam penggunaannya itu nggak bermanfaat, yang berdampak buruk terhadap lingkungan, terutama terhadap atmosfer juga. Nah, kita tahu kalau non-renewable energy, contohnya kayak gas, minyak bumi, batu bara, gitu, dan lain sebagainya, itu penggunaannya sangat sering kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Misalkan untuk ibu adik-adik di rumah, untuk memasak, gitu ya. Kemudian untuk menggerakkan mobil, sepeda motor, kita biasanya menggunakan bahan bakar ini. Tapi perlu diingat bahwa sumber-sumber energi ini dikatakan tidak terbarukan. Jadi karena tidak terbarukan, energi ini untuk terbentuknya prosesnya lama. Tapi kita sebagai manusia, kita sebagai konsumernya, kita menggunakannya itu dalam jumlah yang masif. Sehingga suatu saat nanti keberadaan non-renewable energy, keberadaan dari energi yang tidak terbarukan ini bisa menjadi langka. Ya,
Bisa jadi sekian tahun dari sekarang, puluhan tahun dari sekarang, itu kalian udah nggak bisa menemukan yang namanya minyak bumi lagi, gas alam lagi. Karena jumlahnya terbatas. Namun penggunaannya itu dilakukan dalam jumlah yang masif sekali gitu. Nah, berbeda dengan non-renewable energy, kalau yang renewable energy itu adalah jumlah yang keberadaan di alamnya itu tidak terbatas jumlahnya. Kayak misalkan angin, kemudian gelombang air laut, ada juga cahaya matahari, ada juga biofuel yang berasal dari tumbuhan gitu ya, dari makhluk hidup gitu ya, atau dari hewan, dari kompos biasanya nanti bisa diciptakan. Kemudian tidak jumlahnya itu istilahnya dapat diperbaharui terus-menerus gitu ya. Keberadaannya akan selalu ada kayak angin, cahaya matahari dan lain sebagainya. Nah, non-renewable energy seperti yang disampaikan tadi, contohnya itu ada natural gas, ada oil, ada coal, ada juga nuclear power. Tadi ada yang nyebutin nuklir juga, ya. Ya, jadi ini beberapa contoh dari energi yang tidak terbarukan. Oke, saya akan coba gambarkan satu-satu ya. Gimana sih proses pembentukan? Kenapa kalau ini bisa dikatakan energi yang tidak terbarukan seperti itu? Misalkan kita mulai dari oil sama gas dulu. Jadi kalau kalian tahu oil sama gas ya, natural gas. Jadi minyak dan gas alam yang ada saat ini itu sebenarnya pembentukannya itu dari jutaan tahun yang lalu gitu. Ya. Jadi oil dan gas itu berasal dari hewan atau organisme mikroskopik, entah itu tanaman gitu ya. Biasanya marine microorganisms. Jadi biasanya dia berupa mikroorganisme laut gitu ya. Entah itu berupa alga, entah itu berupa hewan-hewan laut yang lainnya yang sudah mati dan tertimbun dia di dasar laut. Oke? Yang terjadi prosesnya ribuan tahun yang lalu gitu. Mungkin pada saat zaman dinosaurus gitu. Ya. Jadi ada beberapa mikroorganisme yang contohnya kayak fitoplankton juga, ada zooplankton juga, yang mana nanti organisme ini akan yang sudah mati itu akan tertumpuk ya, akan tertumpuk di dasar laut, kemudian lama-kelamaan dia akan membentuk yang namanya sedimen ya, campuran antara pasir dan lumpur kayak gitu. Nah, kemudian lambat laun sedimen ini karena proses adanya tekanan ya, tekanan pada kerak bumi gitu ya, ada tekanan pada kerak bumi, jadi sisa-sisa dari mikroorganisme yang sudah mati ini dia akan bertransformasi menjadi oil sama gas dia. Kenapa bisa demikian? Karena bumi bisa memberikan panas, ada tekanan. Jadi ada perubahan bentuk dari sisa-sisa jasad mikroorganisme ini menjadi minyak dan gas alam gitu. Nah, di sini biasanya nanti kalau dilihat di gambar itu ini adalah sedimen yang kaya akan jasad-jasad mikroorganisme yang nanti akan berubah menjadi minyak dan gas alam. Nah, ini terbentuk akibat adanya akibat adanya tekanan dari kerak bumi dan juga akibat adanya pengaruh temperatur bumi yang sangat panas. Nah, selanjutnya karena oil sama gas itu sifatnya juga fleksibel dia, jadi dia masih bisa memungkinkan untuk bisa bergerak lewat ke pori-pori atau celah-celah yang ada di kerak bumi. Nah, kalian tahu kalau kerak bumi itu kan pasti selalu bergerak kan, ya, pasti akan ada selalu movement dari kerak bumi tersebut, sehingga ada celah di mana oil sama gas di bagian sedimen di mana dia terbentuk, dia dapat mengalir ke permukaan di atasnya sampai dia pada suatu lapisan di permukaan bumi di bawah lapisan bebatuan biasanya. Jadi di bawah lapisan bebatuan itu biasanya nanti akan ada semacam kayak oil sama gas reservoir, jadi kayak kuali besar gitu ya, kayak wadah besar yang mana di sana ada oil sama gas. Nah, untuk di beberapa daerah oil sama gasnya ini juga bisa dia juga bisa meresap lewat celah-celah sampai ke permukaan, tapi biasanya dia ada di bawah lapisan bebatuan. Nah, dengan menggunakan beberapa teknologi, dengan menggunakan pengeboran, jadi sumber minyak dan gas alam ini nanti akan dipompa keluar dan kita manfaatkan gitu ya, dengan menggunakan drilling. Jadi ada pengeboran ya. Makanya nanti ada beberapa perusahaan pertambangan minyak bumi dan gas alam. Jadi perusahaan itu fungsinya untuk mengambil minyak bumi dan gas alam yang akan kita gunakan sebagai sumber energi. Nah, biasanya nanti dari sumber energi yang sudah ada gitu, itu yang kita manfaatkan. Kita akan berubah dia
untuk kebutuhan sehari-hari, misalkan untuk memanaskan air, atau mungkin untuk menggerakkan turbin, dan juga untuk menghasilkan energi listrik. Ya, jadi bentuk energi dari oil sama gasnya ini kita transform ke dalam beberapa bentuk energi lainnya yang kita gunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Salah satu contohnya juga itu biasanya digunakan sebagai bahan bakar, sebagai fuel, ya, untuk beberapa pesawat terbang dan kendaraan mobil gitu misalkan. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan, biasanya kalau non-renewable energinya ini, salah satu karakteristiknya juga dia bisa menghasilkan gas karbon dioksida. Ya, yang mana gas karbon dioksida ini juga merupakan salah satu jenis greenhouse gases. Jadi greenhouse gases itu adalah gas efek rumah kaca, yang mana itu akan berdampak buruk terhadap atmosfer kita. Jadi itu bisa membuat lapisan ozon dalam atmosfer itu menjadi menipis. Jadinya penggunaan dari non-renewable energy selain jumlahnya yang terbatas, juga dia punya negative impact-nya terhadap environment kita, terhadap lingkungan kita. Ya, ada dampak negatifnya. Nah, contoh berikutnya ini adalah pembentukan dari coal, hampir sama ya untuk yang untuk yang oil sama gasnya. Ini pembentukan dari coal. Yang mana kalau coal itu biasanya dari dead plant turn into the pit, biasanya nanti dia ada proses perubahannya hampir sama. Jadi akibat adanya panas bumi dan tekanan, ya, dia bisa menjadi padatan yang lebih keras. Agak berbeda dia dengan oil sama gas karena bentuk strukturnya itu, bentuk struktur penyusunnya mungkin agak sedikit berbeda. Kalau tadi oil sama gasnya berasal dari dead microorganisms, kalau untuk oil sama coal biasanya dari fosil-fosil hewan yang ukurannya lebih besar dia. Nah, hampir sama kalau coal itu, kalau batu bara juga bisa dimanfaatkan dan ditransfer menjadi beberapa bentuk energi yang lain, ya, kayak heat, kemudian juga dalam bentuk steam energy sama electricity. Nah, dia cheap, ya, dia sangat murah sehingga banyak orang untuk menggunakan, perusahaan-perusahaan besar di luar tuh banyak untuk menggunakan coal-nya ini sebagai sumber energi, ya. Tapi juga kalau ketika coal-nya ini, batu bara ini kita burn, kita bakar, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida, ada juga sulfur dioksida, dan juga nitrogen dioksida. Yang ini juga merupakan gas-gas efek rumah kaca, gitu, yang berdampak ke pengurangan lapisan ozon di atmosfer. Sehingga ini dampaknya ke lingkungan itu seperti yang kalian tahu, ada global warming, ya, ada peningkatan suhu panas ada peningkatan temperatur bumi akibat menipisnya lapisan ozon tadi. Nah, itu. Nah, sekarang ini tentang renewable energy, ya. Kalau renewable energy jenisnya banyak, ya. Ada solar, ada hydroelectric, ada dari cahaya matahari, ada juga dari angin, ada juga dari panas bumi, atau biofuel yang berasal dari tanaman, ya, bahan bakar yang berasal dari tanaman. Nah, coba kita bahas satu-satu. Nah, ini around the world, renewable energy use. Sekarang saya akan coba kasih gambaran tentang renewable energinya ya lewat videonya ini dulu. Jadi kita bisa nonton sebentar, baru kita lanjut ke pembahasan tentang renewable energinya. Oke, wait a sec. Saya coba. Is on the rise, and these alternative energy sources could hold the key to combating climate change. What is renewable energy? Renewable energy is generated from sources that naturally replenish themselves and never run out. The most common sources are solar, wind, hydro, geothermal, and biomass. Over 80% of the total energy consumed by humans is derived from fossil fuels. However, renewables are the fastest growing source of energy in the world. Renewable energy has many benefits. First, it can combat climate change because it creates no direct greenhouse gas emissions. The only emissions that they produce are indirect, meaning those that result from manufacturing parts, installation, operation, and maintenance. But even those are minimal. Second,
renewable energy can decrease pollution and therefore reduce threats to our health. Wind, solar, and hydroelectric systems create no air pollution emissions, and geothermal and biomass energy systems emissions are much lower than non-renewable energy sources. Third, renewable energy is a reliable source of power. Because renewable energy sources are, well, renewable, they will never run out. Once built, renewable facilities cost very little to operate, and the fuel is often free. As a result, renewable energy prices tend to be stable over time. While renewable energy has many advantages, it is not without downsides. It is difficult for renewable energy sources to generate power on the same large scale as fossil fuels. Building wind farms and dams can disrupt wildlife and migration patterns and lead to ecological destruction. Both solar and wind energy are intermittent. They only generate power while the sun is shining or while the wind is blowing. Batteries can store excess energy for later use. However, they are often costly. While renewable energy presents some challenges, it also offers an environmentally friendly alternative to the greenhouse gas emissions and pollution of fossil fuels. And as advances in technology make renewable energy more accessible, affordable, and efficient, an end to climate change could be within our reach. Oke, ya. Tadi sudah ditampilkan beberapa pemaparan ya terkait dengan renewable energinya seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi kalau renewable energy itu kata kuncinya dia jumlahnya yang tidak terbatas ya. Jadi kita nggak akan kehabisan sumber-sumber energi dari energi terbarukan. Makanya bisa dikatakan ini juga sebagai sumber energi alternatif gitu ya. Alternatif dari fossil fuel. Jadi bahan bakar fosil yang sudah disebutkan tadi. Kayak gas alam, kemudian minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas coba sedikit satu-satu secara ringkas ya. Misalkan renewable energy untuk yang angin. Jadi kalau angin itu jelas dia jumlahnya tidak terbatas, gitu ya. Jadi biasanya anginnya ini akan digunakan peralatan yang di set up untuk bisa memanfaatkan sumber energi anginnya ini yang akan ditransformasi atau dirubah menjadi bentuk energi lain, misalkan electricity. Biasanya dia menggunakan turbin atau baling-baling yang ukurannya sangat besar seperti ini. Biasanya beberapa negara yang kalian bisa lihat itu salah satu contohnya itu adalah kayak Belanda, ya. Belanda dengan istilahnya geographical area yang memungkinkan adanya angin yang bertiup kencang di sana, jadi memungkinkan untuk adanya instalasi untuk windmill-nya. Jadi baling-baling angin yang digunakan untuk mentransfer energi anginnya menjadi energi listriknya, ya. Biasanya ini sangat tergantung dari angin gitu ya. Jadi untuk beberapa daerah yang memang jarang punya angin gitu, dalam artian anginnya bertiup nggak terlalu kencang, ya agak sulit untuk instalasi dari pemanfaatan energi anginnya ini. Biasanya kalau di Indonesia daerah-daerah semacam kayak di NTT mungkin ya, untuk daerah timur yang kapasitas areanya banyak, ada area yang lapang, yang luas, kemudian ada pergerakan angin yang kencang, mungkin di sana bisa ada instalasi untuk windmill-nya gitu ya. Kemudian ada juga selain ada angin seperti yang disebutkan tadi, ada juga yang namanya solar ya. Ya, ada juga sumber energi solar dari cahaya matahari ya. Biasanya untuk ini mungkin yang lebih yang mungkin lebih well known untuk adik-adik, lebih terkenal ya. Karena saat ini sudah banyak ada beberapa perumahan yang atapnya menggunakan solar panel, ya. Yang mana solar panel itu digunakan untuk mengkonversi dan menyimpan energi matahari yang akan digunakan dan ditransformasikan menjadi energi lain. Salah satunya listrik, ya. Jadi energi dari sinar matahari yang jumlahnya tidak terbatas itu nanti digunakan atau ditransformasikan dengan menggunakan panel surya atau solar panel, ya. Itu semacam devices untuk merubah dari sinar matahari untuk disimpan jadi bentuk energi lainnya. Nah, biasanya untuk solar panel ini jelas kalau diterapkan di Indonesia dia lumayan istilahnya
lumayan menguntungkan karena Indonesia merupakan salah satu daerah yang memang salah satu negara yang sepanjang tahun disinari matahari gitu ya. Jadi beda dengan beberapa negara yang kayak di Eropa atau mungkin di Australia di bagian utara atau timur planet bumi, yang mana di sana juga intensitas penyinaran mataharinya nggak terlalu seintens yang ada di Indonesia, karena Indonesia kan ada di khatulistiwa tuh. Jadi sepanjang tahun disinari matahari. Maka kalau untuk instalasi beberapa panel surya di sini sangat menguntungkan untuk pemanfaatan energi suryanya. Selain ada energi surya atau dari cahaya matahari, juga ada geothermal. Nah, geothermal itu adalah salah satu renewable energy yang berasal dari panas bumi, adik-adik. Jadi kalau adik-adik pernah yang namanya tahu geyser gitu ya. Jadi kayak pancaran uap panas di beberapa daerah atau beberapa negara. Nah, itu. Nah, jadi geyser itu biasanya akibat adanya panas bumi. Jadi kok bisa muncul panas bumi itu maksudnya gimana sih gitu loh. Jadi kalian tahu inti dari bumi itu dia punya temperatur yang sangat tinggi kan. Nah, jadi kalau misalkan ada air di atas permukaan buminya itu ya yang dekat dengan pusat bumi, nanti airnya itu akan dipanaskan menjadi uap. Nah, uapnya itulah yang nanti keluar lewat celah-celah yang ada di kerak bumi. Sehingga dia untuk di beberapa negara itu ada geyser yang mana semburan panasnya itu sangat luar biasa. Nah, itulah yang dimanfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkannya? Nah, ini salah satu instalasi bagaimana pemanfaatan dari panas bumi tersebut. Di sini dari di sini akan ada tower yang digunakan untuk mempompa air dulu, adik-adik. Jadi air akan dipompa ke dalam permukaan bumi. Nah, kemudian akibat adanya panas buminya ini, airnya ini nanti akan dirubah menjadi uap. Karena kalau air dipanaskan kan dia akan menjadi uap. Nah, uapnya itu yang akan dialirkan melalui sebuah pipe, sebuah pipa, ya, yang mana nanti itu digunakan untuk menggerakkan turbin. Jadi uapnya itu yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Jadi di sini ada perubahan energi dari tadi air menjadi uap, kemudian uapnya menjadi energi gerak dia, karena turbin itu bergerak kan. Nah, akibat turbin yang bergerak, adanya generator yang bergerak itu bisa mengaktifkan energi listrik. Nah, itulah yang kita manfaatkan di geothermalnya. Kemudian selain geothermal ada juga hidroelektrik. Jadi kalau hidroelektrik seperti yang adik-adik tahu itu biasanya menggunakan tenaga air, ya. Biasanya nanti ada pembangkit listrik tenaga air yang mana nanti ini digunakan dengan menggunakan tenaga air. Jadi biasanya nanti airnya itu yang digunakan untuk menggerakkan kincir, ya, menggerakkan sebuah generator yang mana generatornya itu dipakai untuk merubah energi dari air, pergerakan airnya itu menjadi energi listrik, ya. Jadi bisa dikatakan misalkan di sini ada penjelasan when electricity is needed, water is released and flow downwards with gravity to spin a turbine. Jadi biasanya nanti air itu akan dibendung dulu, gitu ya. Jadi ketika ingin dimanfaatkan untuk menjadi energi listrik, nanti akan ada celah untuk membuka atau dam air itu akan dibuka sehingga ada air yang mengalir. Kemudian kalau kalian tahu aliran airnya itu kayak air terjun gitu loh. Ya, kayak air terjun. Jadi air terjun dari ketinggian tertentu, dia punya energi potensial. Jadi kalau air terjun jatuh ke bawah, itu muter kincir di bawahnya itu perputaran kincirnya bisa cepat dia gitu. Ya, dengan kincir yang berputar itu digunakan untuk dirubah menjadi energi listrik. Selain ada energi tadi ada hydropower ya atau pemanfaatan energi air atau tenaga air, ada juga tidal energy. Jadi kalian tahu nggak tidal energy itu apa? Ada yang tahu? Mungkin bisa tulis di chat, tidal energy itu apa sih? Ayo, ada yang tahu nggak tidal energy itu apa? Familiar nggak dengan tidal ini? Kalau dilihat dari gambar, itu kira-kira energi tidal itu apa sih yang dimanfaatkan di sini? Ada? Oke, di chat ada. Ya, benar. Ya, ada dari clearance itu pasang surut air laut. Jadi tidal itu adalah fenomena naik turunnya air laut. Ya kan? Jadi kalau pasang surut air laut itu biasanya dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari kan? Nah, biasanya kalau kalian pergi ke laut, itu kalian akan sering menemui, bahkan setiap harinya kalian bisa menemui pasang surut air laut. Kadang air laut itu kayak tinggi banget, kadang surut banget gitu ya. Nah, itu penyebabnya karena adanya pengaruh gravitasi bulan dan matahari.
karena bulan juga mengalami gerak rotasi dan revolusi setiap harinya gitu ya. Jadi akan sangat mudah untuk ditemukan adanya tidal energinya ini gitu. Ya cuma kalau untuk tidal energy jelas yang dimanfaatkan itu gini, adik-adik. Jadi untuk tidal energy itu naik turunnya air laut itu digunakan untuk menggerakkan turbin, digunakan untuk menggerakkan generator gitu. Jadi dengan adanya perubahan naik turun air laut itu ada turbin, ya di sini ada bentuk turbinnya yang digunakan untuk menggerakkan menghasilkan energi listrik. Itu biasanya pakai tidal. Jadi biasanya kalau tidal energy diperlukan juga perubahan air laut yang signifikan gitu. Jadi at least dia perubahan ketinggian air laut itu sampai 5 meter, baru dia bisa menggerakkan turbin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Gitu. Kemudian selain ada tidal power, ini udah ada keuntungannya ya. Jadi dia clean fuel source compared to fossil fuel, jelas dia lebih bersih dibandingkan dengan beberapa energi fosil, dari bahan bakar fosil. Domestic source of energy, karena dia sifatnya kayak lokal gitu ya. Jadi untuk instalasinya itu biasanya ada di beberapa daerah di pesisir, ya. Jadi untuk daerah pesisir itu yang dipasang turbinnya. Ya disadvantage-nya jelas yang pertama itu bisa memberikan efek juga terhadap kehidupan bawah laut kan, karena untuk pemasangan turbinnya juga itu pasti mempengaruhi kehidupan laut yang ada di sana gitu. Jadi di sana kalau udah dipasang turbin, ada generator yang bergerak, jelas di sana udah nggak ada ikan lagi kayak gitu. Selanjutnya selain ada tidal energy, ada wave energy juga. Jadi wave energy ini memanfaatkan gelombang air laut. Kalau adik-adik tahu, kalau gelombang air laut itu dia biasanya kan sinusoidal ya. Jadi bentuknya kayak atas ke bawah kayak gitu. Nah, gelombang air laut. Jadi pemanfaatannya dia kayak kita pasang berupa kayak alat yang floating yang mengambang di permukaan air laut. Kemudian alatnya itu nanti di bawahnya itu kalau tadi misalkan kayak angin, air, kemudian tidal powernya kan biasanya pakai generator ya, biasanya pakai kincir gitu. Nah kalau ini generatornya agak beda dia. Dia generatornya itu pakai tabung yang nanti ada magnet. Jadi magnetnya itu dia akan naik turun dia adik-adik. Magnetnya akan naik turun, yang mana magnet yang naik turun itu nanti akan menghasilkan listrik. Nah nanti kalian di kelas 9 akan mempelajari tentang ini. Bagaimana kaitan magnetisasi dengan kelistrikan. Gitu ya, yang jelas dia memanfaatkan tenaga gelombang air laut yang naik turun untuk menggerakkan ininya ini floating devices-nya ini. Beberapa disadvantage-nya jelas pasti mempengaruhi marine environment juga gitu ya. Kemudian may disturb private or commercial shipping gitu di kelautan biasanya, dan dia juga sangat tergantung dari gelombang air lautnya. Kalau gelombangnya nggak terlalu besar gitu ya, misalkan airnya itu kayak rata gitu, ya jelas dia nggak bisa menggerakkan turbinnya itu untuk naik turun. Nah itu tadi beberapa contoh renewable energy ya. Nah sekarang saya akan coba untuk adik-adik untuk merefleksi gitu ya. Jadi kalau tadi udah penjelasan tentang non renewable sama renewable energy. Jelas kalau dalam hal ini kata kuncinya supaya generasi selanjutnya masih bisa merasakan yang namanya energinya ini, jelas harus ada pemanfaatan energi yang istilahnya kita harus bisa menghemat pemanfaatan energi ya. Jadi biasanya nanti kan dalam rumah tangga itu banyak ada beberapa devices yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsumsi energi. Jadi kita memang sangat tergantung dengan energi. Kalau nggak ada energi, kita nggak mungkin bisa Zoom meeting juga hari ini. Ya, kalau misalkan tiba-tiba mati listrik itu ya, nggak ada energi listrik, kita nggak bisa Zoom meeting, ketemuan di sini. Kita juga mungkin nggak bisa masak karena rice cooker nggak berfungsi. Termasuk juga kita nggak bisa komunikasi untuk charging baterai untuk smartphone kita dan lain sebagainya. Ya, dalam hal ini adik-adik harus tahu yang namanya power. Jadi power itu adalah ukuran ya energi listrik yang kalian konsumsi dibagi satuan waktu. Jadi untuk masing-masing device ini akan ada ukuran berapa sih energi listrik yang dikonsumsi. Maka dengan mengetahui energi powernya ini, adik-adik mungkin bisa bisa belajar gitu. Misalkan, kalau misalkan saya menggunakan lampu gitu ya, lampu dalam seharinya saya ngidupin di kamar berapa lama gitu. Jadi adik-adik bisa mengukur berapa sih konsumsi energi yang adik-adik lakukan. Nah sehingga dari sana mungkin adik-adik bisa mulai berpikir gimana adik-adik bisa bantu menghemat juga. Misalkan kalau
sudah siang dan adik-adik nggak memanfaatkan lampunya dalam keadaan yang terang, mungkin lampunya bisa dimatikan. Jadi kalian bisa saving energi. Nah, biasanya juga untuk beberapa instalasi kelistrikan di luar negeri misalkan gitu, jadi otomatis dia lampunya dengan menggunakan sensor. Jadi ketika nggak ada orang di ruangan, ketika ada orang di ruangan, dia nyala otomatis. Tapi kalau udah orangnya keluar, lampunya bakal padam. Nah, gitu. Ya, ini beberapa contoh ukuran watt ya untuk masing-masing devices. Ada 4 watt, ada yang paling besar itu mungkin ini toaster itu bisa sampai 800 watt. Ini juga kettle airnya ini bisa sampai 2400 watt untuk menggunakannya. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana kehidupan kita itu sangat butuh energi ini. Nah, biasanya pemanfaatan energi yang bisa dilakukan juga dengan menggunakan recycling gitu ya. Jadi recycling itu salah satunya juga bisa membantu proses penghematan energi. Karena kalau adik-adik bayangkan gitu ya, kalau misalkan nih adik-adik menggunakan bahan yang istilahnya kalian tidak recycling, ada suatu bahan atau produk yang kalian gunakan, kemudian akan dirubah lagi ke barang yang lainnya gitu ya. Jadi jelas dia apa namanya istilahnya kalau itu tidak di recycling atau di reuse kembali gitu ya, itu akan membutuhkan energi juga untuk prosesnya. Makanya dengan recycling dan reuse beberapa produk yang masih adik-adik bisa gunakan itu bisa save energi juga. Ya. Welcome to Harman Hack World. Nah, ini terakhir saya akan menampilkan sedikit video ya. Jadi ini sebuah video yang bisa menampilkan salah satu aktivitas yang mungkin adik-adik bisa lakukan di rumah gitu. Untuk renewable energy kan salah satunya adalah ada hydropower tadi. Nah, di sini saya akan menampilkan video terakhir untuk di slide terakhir talk saya itu tentang salah satu bagaimana pemanfaatan hydropower ya, mini project yang kalian bisa lakukan di rumah juga untuk bisa menghasilkan listrik gitu. Welcome to Harman Hack World. Oh, wait a sec. Saya cepat mungkin saya bisa. Welcome to sebentar saya hide dulu supaya kelihatan. Oke. Sambil saya putar videonya, saya kasih penjelasan juga ya. Mungkin nanti linknya saya bisa share ke adik-adik. Jadi adik-adik bisa cek langsung nanti. Jadi pemanfaatannya dengan menggunakan beberapa sendok plastik yang ini nanti digunakan sebagai turbin penggeraknya gitu ya. Nah, jadi adik-adik akan buat dulu sebuah generator, sebuah turbin yang akan diputar nanti dengan menggunakan tenaga air. Jadi turbinnya ini kalau di sini dibuat dengan sendok plastik karena sendoknya itu nanti bentuknya yang istilahnya lonjong seperti ini memudahkan untuk digerakkan ketika dia dikenai air kayak gitu ya. Nanti ini akan disusun menjadi sebuah turbin kayak gini bentuknya ya. Oke, nah selain itu nanti di sini adik-adik juga butuhkan sebuah dinamo adik-adik. Jadi dinamo ini akan dipasang, turbinnya akan dipasang di ujung dinamonya. Jadi dinamonya itu yang akan digunakan untuk merubah energi gerak itu menjadi energi listrik gitu ya. Itu nanti kita memanfaatkan dinamo. Nah, jadi di sini nanti akan diinstal. Oke, mungkin bisa saya skip aja ya. Oke, jadi ini. Jadi nanti ketika dinamo itu berputar, nah itu akan bisa menghasilkan energi listrik kalau ada perputaran. Jadi kuncinya di sini bagaimana supaya membuat generator itu, turbin itu bisa berputar, ya. Untuk memutarnya itu nanti kita memanfaatkan tenaga air gitu. Nah ini final desainnya. Jadi prototype desainnya itu ada dinamonya, kemudian ada turbinnya yang dibuat dari beberapa sendok plastik. Nanti ini akan digerakkan dengan tenaga air. Dengan bergeraknya turbin ini, lampu ini bisa menyala kayak gitu. Jadi adik-adik bisa lihat ketika ini berputar, lampunya juga menyala dia gitu. Nah, kemudian testingnya seperti ini. Ya, jadi prinsip sederhananya seperti itu. Jadi pemanfaatan tenaga air yang digunakan untuk memutar kincir, kemudian kincirnya itu dipasang dengan dinamo sebagai generatornya untuk mentransfer energi geraknya menjadi energi listriknya. Oke.
Well, itu tadi presentasi dari saya secara keseluruhan ya tentang energi dan sumber-sumber energi. Sekarang bisa langsung mungkin masuk ke Q&A-nya, Miss Anis. Ya. Baik, terima kasih Mr. Arjana untuk pemaparan materinya tadi. Nah, anak-anak, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Anak-anak yang mau mengajukan pertanyaan boleh berikan reaksinya dulu dengan raise hand dulu. Setelah itu, setelah Miss panggil namanya, baru boleh aktifkan audio. Atau juga boleh ditanyakan di kolom komentar. Silahkan anak-anak. Oke, Miss Anis, ini ada beberapa yang sudah kirim. Mungkin adik-adik nanti bisa kirim chatnya bisa ke everyone ya, jadi everyone bisa tahu gitu. Jadi ini beberapa adik-adik sudah ada mengirim beberapa pertanyaan. Terima kasih banyak. Yang pertama ada dari, bentar, saya nggak bisa ngelihat ininya. Bentar. Wait a sec. Ada pertanyaan dari, is it possible to see the person? Oke, saya baca pertanyaan ini ya. Sorry, ini somehow saya belum bisa ngelihat siapa yang ngasih pertanyaan gitu. Ini pertanyaan menarik gitu. Mungkin yang ngasih pertanyaan bisa angkat. Oh, ini Meta ya kalau nggak salah. Oke, ini kelihatan. Oh ya, Meta ya. Oke, thank you Meta untuk pertanyaannya. Pertanyaan ini yang pertama, is it possible for renewable energy to run out? Why? Gitu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Nyambung ke pertanyaan Meta yang kedua. Mau bertanya Kak, untuk yang energi dari matahari dan angin, kalau semisal beberapa hari tidak ada cahaya matahari atau mendung, tidak ada angin, cara mengatasinya bagaimana? Oke, thank you Meta, very good questions gitu ya. Pertanyaan pertama dari definisi renewable energinya. Kalau dilihat, kalau dari definisi jelas renewable energy itu pasti jumlahnya akan selalu ada gitu Meta. Prinsipnya energi itu akan selalu ada di sekeliling kita. Kayak misalnya angin, matahari. Jadi kalau dibilang jumlahnya itu limited enggak? Karena dia jumlahnya unlimited. Ketersediaannya pasti ada selama proses istilahnya proses alam ini tidak terganggu gitu ya, istilahnya nggak ada something else yang mengganggu rotasi bumi, nggak mengganggu adanya maksudnya we do not know in the future. Kita berharap sih bumi ini tetap lestari ya gitu dalam artian itu. Cuma kalau dikatakan renewable energy run out untuk saat ini mungkin enggak ya, karena ketersediaannya memang akan selalu ada. Pertanyaan kedua sangat bagus. Kalau misalkan untuk wind energy atau solar energy gitu, ketika nggak ada angin atau nggak ada matahari, itu cara mengatasinya biasanya gimana? Nah, biasanya nanti dalam setiap instalasi untuk proses pemanfaatan energinya ini, dia akan energinya di storage dulu. Jadi ada energi yang disimpan, jadi nggak bisa dimanfaatkan langsung. Kemungkinan ada beberapa yang mungkin bisa langsung direct dijadikan energi listrik, tapi biasanya kebanyakan mereka akan saving energinya. Ya, jadi dalam beberapa instalasi nggak cuma generator yang digunakan untuk menghasilkan listrik, tapi ada juga namanya storage devices. Jadi ada alat penyimpanannya dia. Makanya seperti yang dikatakan di awal, properti dari energi itu dapat ditransfer, dapat dikonversi, juga dapat disimpan, dapat juga di storage. Biasanya kalau untuk mengatasinya itu, ya itu tadi, energinya disimpan dulu. Mungkin pas lagi istilahnya, pas lagi cuaca mendung gitu, kita butuh energi, nah itu yang dimanfaatkan gitu. Tapi ketika cerah gitu ya, ketika cerah itu dihasilkan dulu energinya, disimpan baru nanti dimanfaatkan later on gitu. Ya. Thank you Meta untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Oke. Ada pertanyaan dari Selin. Jika ada suatu wilayah yang kekurangan air, apakah air masih bisa dibilang energi yang dapat diperbaharui di wilayah tersebut atau enggak gitu ya? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari Selin gitu ya. Jadi pada prinsipnya kita mengatakan di sini air itu adalah sumber energi yang renewable. Artinya keberadaannya secara general akan selalu ada gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa daerah yang memang kondisinya kekurangan air gitu ya. Jadi kalau kita bilang kita bisa tetap bilang air itu sebagai sumber energi yang terbarukan dengan kacamata secara general ya adik-adik ya. Jadi kita melihatnya dari seluruh permukaan daerah di seluruh bumi, kita mengatakan air itu pasti selalu ada. Contohnya air laut gitu loh. Karena bumi 70%-nya kan maksudnya diisi oleh air gitu ya, komposisinya. Nah, itu maksudnya. Mungkin kalau ada beberapa daerah yang kekurangan air, dalam artian di sana dia nggak bisa memanfaatkan air sebagai renewable energy yang pasti. Tapi kemungkinan daerah tersebut bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam yang lain. Kalau misalkan di sana ada angin gitu misalkan gitu ya, kemungkinan bisa dimanfaatkan angin sebagai renewable energinya. Tapi tetap di sini definisi renewable energy itu dalam tanda kutip itu kita melihat secara general ya.
bahwa air itu keberadaannya tidak terbatas gitu maksudnya. Makanya itu bisa dimanfaatkan, dikategorikan sebagai renewable energy. Tapi untuk beberapa daerah yang kekurangan air, ya berarti daerah itu tidak bisa memanfaatkan airnya sebagai renewable energy. Oke, pertanyaannya sama bagus dari Celin. Kemudian ada dari Wina gitu. Oke, kenapa setiap kita menghitung energi satuannya dalam joule? Ya, nah jadi kalau satuan joule itu merupakan satuan yang memang sudah di istilahnya diakui distandarisasi secara internasional. Ya, jadi untuk masing-masing besaran dalam fisika itu ada satuannya untuk membedakan satu besaran dengan besaran lain. Kalau dikatakan ini joule, joule itu sebenarnya nama orang sih adik-adik gitu. Ya, nama orang. Jadi untuk konvensi atau pemberian nama dari besaran itu biasanya kalau dulu itu berdasarkan siapa penemunya kayak gitu. Ya. Jadi kenapa itu satuannya joule? Memang itu satuan yang diberikan secara internasional, secara standar internasional. Kalau pertanyaan kedua, mana banyakkan di bumi energi renewable atau non-renewable? Oke, jawabannya kira-kira apa adik-adik? Yang lebih banyak renewable apa non-renewable energi yang ada di bumi ini? Kalau menurut adik-adik? Ya, jawabannya renewable ya. Karena renewable itu jumlahnya tidak terbatas. Tapi kalau non-renewable, dia sangat limited di adik-adik. Dalam artian mungkin saat ini jumlahnya masih tersedia. Karena seperti yang saya bilang, misalkan kayak oil sama gas, reservoir atau tangki di bawahnya itu tangki secara alam ya, jadi kayak kuali dalam mungkin kayak bentuk wadah danau kayak gitu, dia luas gitu, tapi jumlahnya pasti terbatas, apalagi kalau yang memanfaatkan banyak orang ya. Nah itu kemudian bagaimana cara menghitung watt? Nah jadi kalau watt itu dihitung adalah usaha atau energi dibagi dengan waktu pemakaian gitu ya, maka watt itu satuannya adalah joule per second, jadi energi dibagi dengan waktu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Naomi. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Kalau energi alternatif angin kekurangannya apa? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kalau angin itu kekurangannya apa? Ada? Oke, sama seperti matahari ya. Jadi angin itu keberadaannya itu pemanfaatannya sangat tergantung dari geografis daerahnya. Jadi kalau daerahnya memang jarang, biasanya kalau daerahnya itu secara geografis tidak memungkinkan adanya aliran angin yang kencang di sana, berarti di sana kekurangannya. Karena adik-adik bayangkan nih, turbinnya itu terbuat dari devices turbinnya itu sangat berat. Jadi untuk bisa menggerakkan turbin atau menggerakkan kincir anginnya itu dibutuhkan angin yang sangat kencang gitu. Ya. Jadi kelemahan di sana untuk wind turbinnya, untuk menggerakkan wind turbinnya itu memang perlu intensitas angin yang sangat kencang gitu. Jadi untuk beberapa daerah yang anginnya sepoi-sepoi itu nggak bisa dipakai gitu. Ya, kalau anginnya bikin adem aja nggak bisa dipakai gitu. Untuk beberapa daerah misalkan kayak di USA mungkin bisa ya, kayak di beberapa daerah negara bagian di Amerika mungkin banyak, di Belanda juga banyak gitu. Ya, beberapa daerah yang punya potensi angin yang besar. Oke, ada pertanyaan dari ini Karen ya, agak keputus ini. Mudah-mudahan nggak salah nama ya, sorry ya kalau saya salah sebut nama adik-adik. Oke, ada pertanyaan, what is the meaning of if an object or organisms does work? Gitu. Jadi definisi tadi dijelaskan kalau energi itu dikaitkan dengan usaha. Ya, jadi energi itu definisinya itu adalah kapasitas atau kemampuan objek, entah itu benda, entah itu manusia sendiri, dan organisme untuk melakukan usaha. Jadi kalau kita melakukan usaha, seberapa banyak usaha yang kita lakukan itu tergantung dari energi yang kita punya gitu maksudnya. Ya. Jadi kalau kalian makannya sedikit nih, pagi sarapannya sedikit gitu. Kemudian kalian disuruh kerja berat kayak olahraga gitu. Long jump kalian misalkan disuruh kemudian lari muter-muter lapangan gitu sampai 10 kali, oh udah pasti kalian bakal tepar kan. Nah itu tadi. Jadi maksudnya energinya itu yang digunakan, ukuran energi itu dikatakan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha gitu maksudnya ya. Jadi makanya usaha sama energi dia berkaitan. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah air yang tercemar akan memberikan dampak kepada energi yang dihasilkan? Well, kalau misalkan air dari Selin juga ya, pertanyaan bagus. Jadi kalau misalkan airnya itu, ingat airnya ini di sini hanya digunakan untuk menggerakkan turbinnya. Ya, jadi di sini nggak memperhatikan komposisi airnya seperti apa.
Yang jelas kalau ada pemanfaatan energi air, maksudnya yang dimanfaatkan itu adalah tenaga air untuk menggerakkan turbinnya. Biasanya yang dimanfaatkan adalah gravitational force-nya. Jadi gravitasi. Makanya airnya itu akan ditaruh di posisi yang lebih tinggi, sama kayak air terjun adik-adik. Ya. Jadi kalau dikatakan apa air terjemahan bisa ada pengaruh ke dampak energi yang dihasilkan, mungkin saya bisa jawab nggak ada. Karena yang dimanfaatkan cuma tenaga air untuk menggerakkan turbinnya aja. Mungkin kalau in future adik-adik sebagai saintis mungkin nanti ya menemukan bagaimana komposisi air itu bisa digunakan sebagai sumber energi, bisa juga gitu. Siapa tahu nanti adik-adik bisa menemukan itu bahan bakar mobil berbasis air gitu. Bagaimana menggunakan H2O untuk sebagai bahan bakar air. Nah, mungkin itu komposisi airnya bisa mempengaruhi gitu lah. Kuantitas airnya atau air itu tercemar atau enggak gitu. Ya. Tapi kalau untuk yang generating power untuk menggerakkan turbin, jadi kalau air tercemar atau enggak berpengaruh dia gitu. Ya. Alright, oke. Nanti saya kasih link videonya ya untuk link yang tadi. Bisakah air habis? Bagaimana angin terbentuk? Kalau air bisa dikatakan bisa habis nggak? Kalau untuk in future, kalau misalkan panas bumi terus meningkat, kemungkinan akan ada kekeringan, for sure. Jadinya kalau sekarang dampak global warming itu sebenarnya dampaknya sangat besar banget gitu. Jadi harus diperhatikan juga ya dampak global warming. Bagaimana kalian juga harus mulai dari sekarang harus support environment dengan penggunaan 3R-nya, reuse, recycling gitu ya. Jadi kalau pertanyaan kedua, bagaimana angin terbentuk? Angin terbentuk itu diakibatkan adanya perbedaan temperatur dan tekanan. Jadi kalau suatu daerah yang punya perbedaan temperatur dan tekanan, ya tekanan udara yang berbeda, itu angin bisa terjadi di sana. Sederhananya kalau kalian duduk di pinggir pantai, ya kalian bisa merasakan angin pantai di siang hari kenceng gitu, ya. Kenapa bisa itu? Karena ada perbedaan temperatur antara pesisir pantai dengan yang ada di laut. Itu perbedaan temperatur udaranya itu yang menyebabkan ada aliran udara atau kita sebut sebagai angin. Oke, Miss, ini kira-kira waktunya udah run out atau gimana, Miss ya? Sudah, Mister. Sudah ya, oke. Ya. Seru banget nih adik-adik. Sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan menarik yang mau saya jawab. Thank you banget buat atensinya, buat pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis banget. Tapi unfortunately karena pertemuan kita dibatasi, mungkin nanti next time saya suruh Miss-nya, karena nanti ini direkam ya. Nanti mungkin saya kirim jawabannya lewat Miss Anisnya ya. Oke, mungkin itu Miss untuk sesi Q&A-nya. Sekali lagi adik-adik, thank you so much for your active participation ya. Saya kembalikan lagi ke Miss Anis. Baik, terima kasih Mister untuk pemaparan materi dan sesi diskusinya. Jadi hari ini kita sudah dapat banyak ilmu ya, dari sumber energi terbarukan, sumber energi tidak terbarukan, cara pemanfaatannya. Bahkan tadi ada siswa Mister yang berencana membuat produk seperti yang Mister contohkan tadi. Nah, mungkin nanti dari linknya Mister bisa kirimkan ke saya supaya bisa saya teruskan ke siswa. Nah, untuk hari ini karena sudah waktunya, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa lagi ya. Nah, Miss izin untuk memimpin doa hari ini secara Kristen untuk anak-anak yang lain bisa menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, perlindungan dan penyertaan Tuhan selama kami melaksanakan kegiatan hari ini, sehingga kegiatan kelas guru tamu bisa berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan memberkati Mr. Arjana dan anak-anak untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya Bapa, amin. Baik, terima kasih Mister untuk waktu dan ilmu yang telah dibagikan kepada kami. Anak-anak bisa berikan reaksi tepuk tangannya untuk Mister Arjana hari ini. Thank you everyone. Thank you juga ya untuk partisipasinya. Iya, anak-anak bisa diaktifkan dulu kameranya. Kita coba foto bersama dulu ya. Oke, Karni, Kaiden, Levi, Meta, silahkan diaktifkan dulu kameranya. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih, Mister. Untuk Mister dan anak-anak kelas 7B serta 7C bisa meninggalkan Zoom meeting hari ini. Untuk anak-anak kelas 7A diharapkan tetap di Zoom meeting ya, karena kalian akan melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia untuk selanjutnya.
Oke, thank you Ya. everyone ya. Thank you Miss Anes. Terima Sampai kasih, jumpa di lain Mister. kesempatan. Jaga kesehatan, stay safe untuk semua. Bye. Anak-anak, untuk kelas 7A, silahkan tetap di Zoom meeting ya, karena nanti kalian akan lanjut ke materi pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Nah, anak-anak yang kelas lain bisa kembali ke Zoom meeting masing-masing ya, 7B, 7C. Nah, sambil menunggu Miss Tiur. Oke, baik. Shalom, selamat siang anak-anak. Silakan yang sudah mendengarkan suara Miss Tiur boleh bergabung dan on-kan kameramu. Ya, silakan. Oke, baik. Yang izin, karena kendala-kendala yang dihadapi. Oke, kita pertemuan hari ini ya di jam terakhir. Biasanya kita di jam berapa awalnya? Kalau hari Jumat kita ketemu jam pertama ya. Hari ini kita bertemu di jam terakhir. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita, saya berharap kalian tidak ngantuk ya. Yang kira-kira setengah mukanya yang kelihatan sepertinya dia mengantuk. Begitu. Tapi kalau full berarti dia masih ada semangat untuk belajar. Kita berdoa dulu, izinkan Miss Tiur untuk pimpin doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat berkat dan anugerah yang terbaik yang boleh kami alami hari ini. Semua bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Ya Tuhan, di pembelajaran terakhir ini kami akan belajar bahasa Indonesia. Biarlah Engkau berkati kami Tuhan, biarlah Tuhan jauhkan daripada kami roh ngantuk, hal-hal yang membuat kami tidak fokus dalam pembelajaran hari ini. Keberkati anak-anak kami Tuhan, berikan mereka hati untuk mau belajar Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jaringan sistem, baik itu komputer, laptop yang kami gunakan, biarlah Engkau berkati, kuduskan, sehingga boleh berfungsi dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan mulai pembelajaran hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, ya, amin. Oke, baik anak-anak. Ya, yang izin hanya beberapa anak, dua aja ya. Di sini tinggal 7 kan, tidak ada gabungan. Nanti takutnya masih ada bergabung kelas lain. Oke, baik anak-anak, Miss akan absen terlebih dahulu. Yang hadir mohon diberi respon. Nima? Hadir, Miss. Clara? Hadir, Miss. Michelle? Hadir, Miss. Levi? Hadir, Miss. Gabriel? Hadir, Miss. Toby? Hadir, Miss. Ben? Hadir, Miss. Hana? Hadir, Miss. Alicia? Hadir, Miss. Divania? Hadir. Wilson? Hadir, Miss. Jemima? Hadir, Miss. Jennifer? Hadir, Miss. Oke, Jevo? Hadir, Miss. Stefan? Hadir, Miss. Temira? Hadir, Miss. Clarence? Hadir, Miss. Meta? Hadir, Miss. Oke, baik. Beberapa informasi yang mau Miss sampaikan kepada kalian. Yang pertama, ya, Miss sudah koreksi semua PTS kalian.
ya boleh dicek hasilnya. Dan bagi anak-anak yang tidak memenuhi ketuntasan, ya khusus untuk PTS, tidak usah berkecil hati. Ya, memang yang dimunculkan di raport kalian nanti adalah nilai murni, ya PTS. Kalau nilai tugas kan sudah misremedialkan ya anak-anak ya. Nah, untuk yang PTS, ya itu nanti akan dapat nilai murni. Ya, kalau kamu dapat nilai 70, ya kamu akan ditulis di sana nilai 70 di raportmu. Ya. Nah, Miss bagaimana itu? Itu akan ada remedial, tapi setelah pembagian raport. Karena apa? Kemarin baru selesai PTS, lalu hari ini Miss harus sudah setor nilainya ke wali kelas. Jadi tidak ada waktu untuk mengadakan remedial. Dan kalau Miss adakan remedial pada saat pembelajaran seperti ini kurang efektif. Karena yang remedial hanya beberapa, ya. Lalu nanti anak yang tuntas bagaimana, ya. Nah, nanti akan secara personal akan Miss hubungi, tapi cek dulu di sana. Kira-kira kok saya tidak tuntas, salahnya di mana, gitu. Nah, kalau kamu merasa bingung, kenapa saya tidak tuntas, padahal menurut saya ini sudah bagus, boleh hubungi Miss Tio. Ya, Miss salah saya di mana ya Miss? Seperti itu, boleh ditanyakan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengumuman kita seperti yang sudah Miss sampaikan kepada kalian, kita akan ada guru tamu di hari Selasa, tanggal 5. Ya, tanggal 5 itu tanggal 5 ya. Iya, tanggal 5 kita akan ada guru tamu. Ya. Jadi topik pembicaranya masih tentang puisi rakyat. Jadi misalnya menyampaikan sebagian, nanti akan disampaikan oleh guru tamu. Waktunya 1,5 jam. Ya, kalau pembelajaran lain 1 jam, mesti ambil 1,5 jam. Nanti jadwalnya akan sedikit berbeda. Ya, Miss akan sampaikan nanti lewat wali kelas kalian 1 hari sebelum kegiatan. Dan saya mohon supaya pada hari kegiatan hari guru tamu itu, ya pada kegiatan guru tamu, saya berharap anak-anak sekalian aktif, ya aktif. Lalu yang kedua, saya berharap kameranya bisa on, ya di-on-kan kameranya supaya bentuk penghargaan, ya bentuk hormat kita kepada guru tamu kita. Karena guru tamu dari luar, ya saya berharap kalian menunjukkan yang terbaik, ya. Nah, itu mengenai puisi rakyat. Jadi kalau kalian mau bertanya, silakan bertanya sama Miss-nya, ya. Bertanya sebebasnya, tapi jangan di luar dari materi kita. Tapi kalau mau tanya Miss, contohnya kan beliau adalah S2, dia dosen dan juga dia pendamping untuk orang asing. Jadi mengajarkan bahasa Indonesia untuk penutur asing. Ya. Jadi pengalamannya juga sudah lumayan banyak dan waktu itu kalau tidak salah sampai sekarang, bukan waktu itu. Sampai sekarang dari saat Miss itu kuliah, dia sudah bekerja di lembaga bahasa. Ya, saya tidak tahu di Bali ini ada nggak lembaga bahasanya yang khusus membantu anak orang-orang asing untuk belajar bahasa Indonesia. Ya, Miss kurang tahu di sini. Tapi di Jogja itu karena dia kota pendidikan, khususnya di Yogyakarta itu ada. Bahkan kampus kami juga punya lembaganya, lembaga bahasa. Ya. Jadi kakak itu sudah pernah, atau Miss itu sudah pernah tinggal di Vietnam kalau nggak salah, di Vietnam apa Thailand begitu. Dia mengajar bahasa Indonesia untuk orang Vietnam. Jadi kalau masih berhubungan dengan itu kalian tanyakan boleh, ya. Mungkin ada kalian yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia, ya. Jadi kita mengajar orang asing untuk belajar bahasa Indonesia. Ya, kalau orang luar, ya mungkin dari antara kalian ada keluarga atau kerabat, ya orang luar, mereka itu tidak hanya belajar bahasa asing, tidak hanya ingin tahu belajar bahasa Indonesianya saja, tapi mereka sampai ke pendalaman seninya seperti apa, ya
budayanya seperti apa mereka pelajari. Ya, coba di antara kalian, contohnya ada di antara kalian yang suka Korea gitu ya. Nah, setelah tahu tentang Korea, pasti kalian belajar budayanya, pengen tahu alat musiknya, tidak hanya di bahasanya saja. Oke, itu saja sekilas yang disampaikan. Oke, kita kembali ke materi ya. Materi kita masih tentang puisi rakyat. Puisi rakyat ada terbagi atas 3, yaitu apa? Siapa yang tahu? Atau contoh dari puisi rakyat yang paling terkenal itu 3 dan itu yang kita pelajari. Yang pertama, pantun. Yang kedua, syair. Iya Ben, pantun, syair, dan gurindam. Jangan les terakhir kalian jadi ngantuk-ngantuk begitu ya. Semangat. Semangat. Kalian nggak tahu karena Miss tidak pernah ngajar les terakhir di kelas ini. Saya merasa kalian seperti tidak bersemangat. Ya, Diva? Miss, itu kalau semangat apa enggak tergantung pelajarannya, Miss. Maunya gimana, Diva? Nggak apa-apa kok kalau bahasa Indonesia Diva masih bisa kayaknya. Iya, harus bisa. Oke, anak-anak pada hari ini ya, kalian pada minggu kemarin sudah belajar atau pas hari Selasa kita sudah belajar mengenai ciri-ciri dari pantun. Masih ingat ciri-ciri dari pantun? Siapa yang ingat? Ya, Meta. Memiliki 4 larik setiap bait. Memiliki 4 larik atau 4 baris setiap bait. Levi. Memiliki 8 sampai 12 suku kata setiap larik. Iya, setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nima. Setiap larik terdiri atas 4 sampai 6 kata. Iya, setiap larik terdiri atas 4 sampai 6 kata. Yuk, lagi? Masih banyak yang belum. Saya, Miss. Ya, Clarence. Setiap larik terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Sudah tadi. Udah ya. Yang lain. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris 3 dan 4 isi. Ya, baris pertama dan kedua disebut sampiran, 3 dan 4 disebut isi. Lalu selanjutnya ada Clara, rima akhir bersajak AB-AB. Oke. Ya, itu adalah ciri-ciri dari pantun. Nah, hari ini Miss akan golongkan kalian masukkan ke kelompok ya, di mana kelompok kalian akan bahas tentang syair. Coba kalian cari tahu apa itu ciri-ciri dari syair ya dan contoh dari syairnya. Paham? Ya. Lalu ya, yang menjadi hasil akhirnya adalah kalian buat kolom, buat ciri-ciri perbedaan antara ciri-ciri pantun dan ciri-ciri dari syair. Paham? Jadi ya. Berarti di kelompok ini kita cari ciri-ciri syair sama contoh syair. Ya. Jadi seperti ini, Miss tulis dulu ya supaya sama, jangan nanti ada berbeda. Nanti kalian buat di Word ya. Kalian buat kolom ya, kolom lalu buat di atas perbedaan syair dan pantun. Jadi
Kalian kan sudah Miss ajarkan mengenai ciri-ciri dari pantun. Sudah? Saya berharap tidak ada yang lupa. Maka di sini buat pantun, lalu syair. Ya. Nah, tentang ciri-ciri syair, kalian diskusikan ya dalam kelompok. Lalu kalian simpulkan ya, contohnya di sini rima akhir ya, A B A B. Nah, perbandingannya di sini harus sama. Berarti kalau kamu bicara tentang rima di sini, kamu juga di sini tentang rima. Rima dari syair itu apa? Lalu yang terakhir nanti contoh pantun, bebas jenis pantun apa saja, lalu syair, contoh syair. Ya. Paham? Ya, Meta? Miss, perbedaan ciri-cirinya kita tulis berapa, Miss, minimal? Sesuai dengan yang kalian dapat di syair. Ya, contohnya bicara rima, lalu syairnya rima pada syair seperti apa? Lalu contohnya 1 dan 2 disebut apa? Di sini ada enggak dia? Di syair ada enggak dapat kalian ciri-ciri dari baris pertama dan kedua? Lalu di syair dia 1 bait berapa baris? Ya, paham? Yang lainnya paham? Yang lainnya paham? Paham sebelum saya masukkan ke kelompok? Paham. Oke, Miss anggap paham ya. Tidak ada pertanyaan, berarti paham. Oke, Miss akan masukkan kalian ke 6 kelompok. Ya. Jadi yang Miss terima, yang kalian kumpul di LMS itu adalah bentuk tabel. Perbedaan antara syair dan gurindam. Paham? Paham anak-anak? Paham, Miss. Paham. Oke, sebentar. Sebentar. Sebentar ya. Let's cek. Oke. Oke, silakan bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing. Michelle dan Gabriel. Silakan join ke kelompoknya. Halo Michelle. Michelle.
Gabriel. Halo anak-anak. Temira, Stefan, dan Michelle. Bisa mendengarkan Miss? Oke. Silakan kalian kerjakan, tapi bersama-sama. Diskusi ya. Saya harap diskusi nanti kalau ada di antara kalian tidak ikut mengerjakan, silakan jangan dibuat namanya. Ya, nanti dikumpul ke LMS. Paham Temira? Paham Temira? Oke, Michelle. Michelle. Halo Michelle. Halo Michelle. Sebentar, Miss. Michelle-nya masih keluar sebentar. Saya lagi minta dia ambil barang sebentar aja. Ditunggu ya, Miss, sebentar. Stefan. Stefan. Iya, Miss. Oke, paham kerjanya, tugasnya Stefan? Tadi ini disuruh ngapain, Miss? Soalnya saya agak putus-putus tadi pas dengerin Miss jelasin. Jadi kalian diskusi tentang, coba cari informasi mengenai syair, ciri-ciri dari syair. Lalu bandingkan, buat perbedaan dalam bentuk tabel. Ya, jadi sebentar. Jadi nanti seperti ini hasilnya. Jadi kalian buat di Word ya. Kalian buat perbedaan antara, jadi kalian buat tabel ya. Ciri-ciri dari pantun dan syair. Judulnya adalah perbedaan. Syair pantun, bentar, perbedaan pantun dan syair. Jadi tulis perbedaannya apa saja ya. Perbedaan ciri-ciri pantun kan Miss sudah jelaskan dan bisa kalian lihat di LMS, Miss sudah upload di sana. Nah, syair, ciri-ciri dari syair kalian cari sendiri. Diskusi dalam kelompok. Paham? Paham? Paham, Miss. Oke, baik. Miss akan keluar dulu dari sini. Saya mohon diskusi kalian. Kalau ada yang tidak mengerjakan, jangan ditulis namanya. Nanti setelah dapat diskusi, kalian boleh upload di LMS. Miss sudah sediakan kolomnya di sana. Paham? Paham kelompok 1? Oke. Yang kirim satu orang saja atau tiga-tiganya, Miss? Satu orang saja. Perwakilan saja. Ya, perwakilan saja. Contohnya Temira atau Michelle atau Stefan. Satu saja, tapi jangan lupa namanya, nama anggotanya ditulis. Oke? Oke. Oke, silakan diskusi Miss ke kelompok lain dulu. Halo? Oke, jangan lupa dibuat di bentuk tabel, baru dikirim ke LMS ya. Satu saja, perwakilan saja, tapi jangan lupa nama kelompoknya. Oke, Miss. Oke. Baik, silakan didiskusikan. Kalau ada yang tidak mengerjakan, jangan ditulis namanya, oke? Oke.